Ya, Sobat Milenial, hari ini kita berjumpa kembali di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Robianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Semoga Ustadz? alhamdulillah baik, sehat, dan semoga antum dan juga para pemirsa yang sementara mendengarkan kami lewat televisi maupun Facebook, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, Sobat Milenial, kali ini kita akan membawakan tema terkait radikalisme Islam transnasional. Nah, ini mungkin beberapa orang ataupun sebagian dari kita banyak bertanya terkait radikalisme ini dan langkah-langkah kedepannya bagaimana. Nah, ini langsung saja kita ngobrol langsung dengan narasumber kita. Ya, Ustadz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan terkait dijelaskan terlebih dahulu dulu Ustadz, terkait radikal dengan liberal. Taib. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Radikal itu dan liberal itu sesuatu hal yang kontradiksi. Ya. Kalau radikal dalam bahasa Arabnya adalah tasyaddud, ya, dan liberal itu adalah mumayyi', ya. Kalau radikal itu dia adalah kelompok yang ekstrim, sementara liberal itu kelompok yang lembek, mumayyi', lembek, kebablasan, ya. Itu namanya radikal dan liberal. Sehingga radikal ini dan liberal ini kita harus lihat siapa yang mengatakan dia radikal. Kalau dia benar-benar Islam rahmatan lil alamin, Ya. maka tentunya dia benar-benar radikal. Tapi kalau orang yang mengatakan radikal ini adalah orang liberal, ya, maka kita harus teliti kembali apakah dia betul-betul radikal atau tidak, ya. Begitu juga yang yang liberal, kita harus perhatikan yang mengatakan itu liberal itu siapa, Ya. ya. Yang mengatakan liberal itu apakah kelompok radikal atau ke kelompok Islam rahmatan lil alamin. Kalau yang mengatakan liberal itu adalah Islam rahmatan lil alamin, berarti benar-benar dia liberal, ya. Dan kalau yang mengatakan liberal itu adalah orang radikal, maka kita harus teliti kembali, karena bisa jadi persaingan antara radikal dan liberal ini adalah persaingan yang cukup lumayan sengit, sehingga dia membutuhkan kita sebagai pengamat juga membutuhkan analisa yang tajam dalam menganalisa sebuah masalah. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, sebagian orang mungkin bertanya-tanya Ustaz terkait Islam transnasional ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait apa yang dimaksud dengan Islam transnasional ini, Ustaz? Taib. Di Indonesia itu dia namanya Islam nasional. Dia Islam yang sesuai dengan ajaran atau yang tepat diterapkan di negara kita, negara Indonesia, sehingga dinamakan dengan Islam transnasional. Adalah ajaran-ajaran yang tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia. Ya. Contoh begini, sesuatu hal yang baku misalnya, yang baku Islam nasional itu pertama, dia bermadhab Syafi'i, itu Islam nasional. Kemudian berakidah Asy'ari. Kemudian dia bertasawuf,
Itu Islam nasional. Tiga ini satu paket. Satu paket. Akidah Syafi'i, maksudnya akidah Asy'ari, madhab Syafi'i, kemudian apa? Bertasawuf. Tiga ini satu paket. Yang menyelisihi tiga ini itu adalah kelompok transnasional. Selain dari madhab Syafi'i datang ke Indonesia, pasti dia adalah kelompok transnasional. Ya. Selain dari akidah Asy'ari, pasti dia kelompok transnasional. Orang yang menolak tasawuf, pasti dia kelompok transnasional. Mengatakan, oh ini tasawuf tidak ada, tasawuf itu bid'ah, tidak ada di zaman Nabi, ya segala macam. Mereka berusaha untuk menolak tasawuf dengan berbagai macam argumentasi. Ya. Atau misalnya, oh kita ikut dalil bukan ikut madhab Syafi'i. Itu kelompok transnasional. Ya, itu kelompok transnasional. Yang begitu-begitu itu yang harus diperhatikan, yang harus dihadapi, yang harus diwaspadai. Jangan sampai kaum muslimin terkena dengan virus yang demikian. Itulah Islam transnasional. Jadi Islam yang transnasional itu Islam yang menyelisihi satu paket ini, menyelisihi madhab Syafi'i, menyelisihi akidah Asy'ariyah, menolak tasawuf, ya, atau tidak menerima tasawuf. Jadi karena di Indonesia itu satu paket itu, madhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah, dan yang ketiga adalah bertasawuf. Tiga itu satu paket. Jadi kalau ada yang mengatakan kita tidak ikut madhab Syafi'i, kita ikut dalil, dia transnasional. Ya. Kita tidak ikut akidah Asy'ariyah, ya, dia transnasional. Kita tidak tidak bertasawuf, dia bisa dipastikan dia adalah kelompok transnasional. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, apa perbedaan wasatiyah? Ada yang menyebutkan wasatiyah dalam Islam transnasional dengan Islam rahmatan lil alamin. Apa perbedaannya, Ustaz? Wasatiyah itu adalah pertengahan. Wasatiyah itu berasal dari kata wasit. Wasit itu tahu wasit? Ya, wasit itu penengah. Ya, wasit itu kan penengah. Tidak, kalau ada wasit berpihak bukan wasit tapi nama itu. Ya, wasit itu dia penengah, dia independen. Ya, dia menengahi dua kutub yang berbeda, dua kelompok yang berselisih. Itu wasitiyah. Maka wasitiyah itu dia wasitiyah yang benar-benar wasitiyah, penengah. Bukan penengah karena kepentingan. Ya. Ada orang yang penengah karena kepentingan. Oh, ini kita toleransi akhi. Kita husnudzon akhi. Tapi husnudzonnya hanya untuk kelompoknya. Hanya untuk sesama Islam transnasionalnya. Ukhuwahnya maksudnya wasitiyahnya hanya untuk sesama kelompoknya. Penerapan wasitiyahnya hanya wasitiyah secara sesama kelompoknya. Tapi kalau di luar dari kelompoknya, dia tidak wasitiyah. Ya, cuman sesama Islam transnasional itu yang wasitiyah menurut dia. Ya, jadi menurut dia, hanya sesama temannya. Jadi dia misalnya Islam transnasional, temannya, oh ini wasitiyah, ini wasitiyah. Tapi kalau tidak sesama dengan Islam transnasional, oh ini tidak pantas internasional. Kita harus kerasin orang seperti ini. Itu Islam transnasional. Dia wasitiyahnya, dia tidak penerapan secara maksimal. Ya, penerapannya tidak maksimal.
Ya, na'tadir ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi, itu tidak maksimal, hanya sesama kelompoknya. Bukan seluruh kaum muslimin. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Thayyib. Baik, Ustaz. Ustaz, sering kita mendengar ada bahasa terkait moderasi beragama. Nah, demikian apa yang dimaksud dengan moderasi beragama ini, Ustaz? Thayyib. Moderasi, namanya saya moderat. Ya. Moderat itu berarti dia pertengahan juga. Kita kan di Indonesia ini ada beberapa agama. Itu namanya moderasi beragama. Kita harus pandai toleransi. Ya. Tapi toleransinya juga jangan sampai ke bablasan. Itu. Jadi moderasi beragama itu kita juga harus merangkul orang dari luar dari agama Islam. Itu namanya moderasi beragama. Jangan sudah mengaku Islam yang terbanyak di Indonesia, Islam yang apa namanya, yang mayoritas di Indonesia, kemudian memarginalkan agama-agama lain. Ya, dia dirangkul, tapi selama itu bukan masalah ibadah, selama dia masih masalah kemanusiaan, kita rangkul mereka. Ya, sebagaimana yang kita bahas beberapa pekan yang lalu, beberapa hari yang lalu, ya, seperti Salahuddin Al-Ayyubi dengan siapa? Raja Richard, ya, Raja Richard, ya, persahabatan yang tidak pernah putus walaupun dalam peperangan. Ya, itulah yang saya maksudkan. Dia tidak kebablasan. Thayyib. Baik, Ustaz. Ustaz, sebenarnya mungkin bisa contohkan ataupun dijelaskan kepada sobat milenial seperti apa model ukhuwah yang dijalankan oleh Islam transnasional ini. Taib, ukhuwahnya adalah ukhuwah formalitas. Ya. Ukhuwah sesama kelompok mereka. Ya, merobbi dengan jundinya. Ya. Cuman sesama komunitasnya. Ya, penerapannya hanya sesama komunitasnya. Tapi orang yang sudah keluar dari komunitasnya mereka perlihatkan marah. Ukhuwahnya sudah mulai putus. Ya. Mereka sudah mulai benci, mulai dibuat stigma-stigma negatif, fitnah kiri kanan. Ya. Itu ukhuwah transnasional. Ya. Yang sama dengan kelompok mereka, ukhuwah akhi. Ukhuwah akhi. Jaga ukhuwah akhi, jaga hati akhi. Tapi ketika orang itu keluar dari kelompoknya, mulai dibuat fitnah macam-macam, stigma negatif, difitnah macam-macam kepada orang itu. Itulah ukhuwah menurut mereka transnasional. Ya. Ukhuwah akhi sesama jundi, ukhuwahnya tinggi, dengan merobbinya tinggi. Tapi ketika jundinya itu keluar dari kelompoknya, mulai dibuat stigma negatif kepada orang-orang itu. Itulah yang mereka buat. Itu ukhuwah penerapan mereka transnasional itu. Kalau antum dapat yang begitu, pasti mereka adalah transnasional. Pasti, bisa dipastikan mereka adalah transnasional. Karena apa? Kebencian mereka, ukhuwah mereka dibangun di atas kelompok mereka. Ya. Bukan karena Allah, karena kelompok mereka. Padahal sama-sama dulu belajar, sama-sama berjuang dulu. Cuman karena dianggap keluar dari grup mereka, dari kelompok mereka, difitnah sudah, ditebarkan kebencian. Ya, di mana-mana ditebarkan kebencian. Ya. Itu adalah ukhuwah formalitas. Itu adalah ukhuwah kelompok transnasional. Tayyib. Baik, Ustaz. Jadi kita akan lanjutkan lagi, Ustaz. Ya, sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustadz.
Ya, Sobat Milenial, terima kasih masih tetap bersama kami di acara Robusta. Ya, kalau misalnya transnasional itu memang yang menolak tadi tiga tadi ya, yang Ustaz sampaikan. Syafi'i dengan Akidah Syariah, dengan menolak tasawuf. Iya. Nah, ini pasti mereka juga pasti akan merekrut orang dan sebagainya ataupun menyebarkan pemahaman-pemahaman mereka kepada orang lain. Ya, ini cara mereka menyebarkan pemahaman mereka seperti apa, Ustaz? Pertama lewat ta'lim itu jelas. Ya. Lewat halaqah kecil. Halaqah tarbawiyah. Ya. Halaqah mereka tebarkan pemahaman-pemahaman yang demikian, ya. Kemudian kalau kelompok mereka sudah besar, mereka mulai masuk di organisasi-organisasi strategis, ya. Misalnya masuk di MUI, ya. Sehingga kalau ketuanya adalah kelompok transnasional, pasti wakilnya juga kelompok transnasional. Karena dia satu paket. Ya, dia satu paket. Tidak mungkin beda. Ya, dia satu paket. Sehingga atau dia masuk ke dalam sistem pemerintahan. Ya. Kalau misalnya dia seorang pemimpin, dia masuk dalam bupati, wakil bupati, masuk dalam gubernur atau wakil gubernur, pasti asisten-asistennya juga anggota transnasional, atau kadis-kadisnya juga yang diangkat adalah kelompok transnasional. Ya, itu pasti. Karena untuk mengamankan jabatannya. Ini seperti itulah cara mereka untuk melakukan pergolakan, ya, untuk menjaga jabatan mereka jangan sampai habis. Iya. Ya. Tapi lambat laun orang akan tahu. Ya, walaupun mereka misalnya masuk dalam kelompok seperti yang saya sebutkan tadi, MUI, dia ketuanya kelompok transnasional, wakilnya juga transnasional, pasti ketahuan. Orang yang berilmu, orang yang punya mata, punya akal yang sehat, pasti dia bisa melihat. Ya. Begitu juga di pemerintahan, dia bisa lihat, oh ini kelompok transnasional. Dia bisa lihat, orang punya akal, punya mata yang, pandangan yang bening, akal yang sehat, pasti dia bisa melihat. Kalau matanya kabur, akalnya tidak jalan, dia tidak bisa melihat. Ketika orang mengkritisi, dia anggap ini hasad, dia anggap ini dengki. Karena apa? Matanya kabur, akalnya, nalarnya tidak jalan. Seperti itu. Ya, jadi caranya pertama, kalau dia masih kelompok kecil, komunitas kecil, dia buat halaqah kecil. Kalau mulai besar, dia mulai masuk dalam sistem-sistem itu, dan itu akan menggerogoti NKRI. Mereka akan merusak NKRI. Ya, tayyib seperti itu. Ya, apa perbedaan khilafah menurut Islam transnasional dan khilafah menurut Islam rahmatan lil alamin? Kalau khilafah transnasional itu khilafah dengan cara merampas. Dengan cara merampas. Kalau khilafah menurut Islam rahmatan lil alamin, itu khilafah itu pemberian Allah. Ya. Kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepadanya apa? Khilafah. Bukan diganti sistem, dibilang Indonesia ini seperti ban bocor. Ya. Jadi harus diganti sistemnya. Seperti dianalogikan seperti ban. Ban itu kalau bocor, banyak yang bocor pasti apa? Diganti. Ya. Sebanyak yang bocor. Itu khilafah ban bocor. Ya. Jadi dianalogikan khilafah itu seperti ban bocor. Ya. Harus diganti. Maksudnya apa? Ideologi Indonesia harus diganti. Diganti menurut mereka, diganti dengan apa? Dengan ideologi Islam. Undang-undang itu togut menurut mereka. Ya. Undang-undang yang dipakai oleh Indonesia itu adalah menyelisih Islam,
menurut mereka, sehingga mereka menganggap ini khilafah. Jadi kalau khilafah menurut apa namanya, menurut Islam transnasional ya. itu khilafah ban bocor. Khilafah, iya, ban bocor. Jadi ada ya, kalau ada yang metode transnasionalnya, metode tampal ban, walaupun bocor ditampal, ya masuk ke perleben, ditampal bannya. Ada yang khilafah yang ekstrim itu yang diganti bannya, itu diganti bannya. Jadi saya lihat ada dua kutub yang berbeda juga di kalangan transnasional mengenai khilafah ini. Ada yang khilafah ban bocor dia tampal, ada khilafah ban bocor dia ganti, bannya diganti. Ya seperti itu. Itulah yang kita harus memang mata kita harus jernih dalam melihat, bening. Akal kita harus tajam dalam melihat. Ya, jangan sampai nanti duri sudah dalam daging baru kita merasakan, kita teriak, aduh ada duri dalam daging. Padahal dari awal kita sudah tahu duri itu sudah mulai menusuk. Seperti itu, Taib. Baik, Ustaz. Ustaz, bagaimana pandangan Islam transnasional dan Islam rahmatan lil alamin tentang bid'ah? Ya, kalau bid'ah menurut transnasional cuma satu bid'ah mereka. Bid'ah dhalalah. Hasanah tidak berarti. Iya. Kalau Islam transnasional, Islam rahmatan lil alamin menganggap Islam ada bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Ya, seperti hal-hal yang memang yang tidak ada di zaman Nabi tapi dia baik. Itu namanya bid'ah mahmudah. Bid'ah yang terpuji, bid'ah hasanah, ya. Bid'ah hasanah itu sama dengan bid'ah mahmudah. Terpuji. Memang Nabi tidak pernah kerjakan, para sahabat tidak pernah kerjakan. Bukan berarti buruk juga di kalangan, ya, manusia. Ya. Karena kata Nabi apa? Maro'ahun nas hasanah fa indallahi hasanah. Kata Nabi, apa yang dilihat oleh manusia baik, maka di sisi Allah juga baik. Ya. Di sisi Allah juga baik. Tapi hal yang baik yang dilihat oleh manusia itu yang disepakati oleh manusia, bukan yang menyelisihi akal yang sehat, bukan yang menyelisihi para ulama, tidak. Ya, yang disepakati oleh manusia dan hal itu baik, tidak mengapa. Ya, contoh misalnya begini. Kalau sholat subuh jadi 3 rakaat, walaupun baik menurut akal kita, tapi menurut para ulama tidak baik. Menurut manusia, orang-orang berilmu tidak baik. Ya, karena sholat subuh jadi 3 rakaat. Ya, sholat zuhur misalnya jadi 6 rakaat misalnya. Menurut akal, kan lebih banyak lebih bagus. Akal. Ya, tapi menurut ulama, menurut manusia itu tidak baik. Karena berkaitan dengan ibadah itu masalah tauqifiyah. Dan itu sudah disepakati. Yang menyelisih pasti dia sesat. Yang sholat subuh 3 rakaat pasti dia sesat. Sholat zuhur 6 rakaat pasti dia sesat. Karena hal itu sudah disepakati. Taib. Baik, Ustaz. Ustaz, di Indonesia ini terkadang ataupun paling banyak sering mengadakan Maulid Nabi. Nah, ini bagaimana pandangan Islam transnasional terkait ini, Ustaz? Taib. Kalau Islam transnasional menganggap Maulid Nabi itu sesuatu hal yang tidak dicontohkan Nabi. Dianggap itu adalah hal bid'ah. Ya, perayaannya maksudnya. Tapi kalau menurut Islam rahmatan lil alamin itu ekspresi cinta, kebahagiaan. Faliyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Hendaklah kalian bergembira dengan lahirnya Nabi. Bergembira. Bergembira apa? Dengan dengan merayakan kelahiran Nabi. Ya, ekspresi kecintaan Nabi dengan kegembiraan. Ya kan? Kegembiraan. Jadi kalau transnasional menganggap itu bid'ah. Itu contohnya di zaman Nabi. Merayakan itu. Yang ada cuma mengamalkan sunnah. Nabi Muhammad SAW. Tayyib. Bagaimana dengan pandangan mereka terkait sunnah dan Al-Quran? Ya, Quran dan sunnah itu sudah paten, final. Ya. Tetapi kalau Quran dan sunnah dibenturkan dengan madhab, nah itu yang masalah. Itu Islam transnasional begitu. Oh, kami ikut Quran dan sunnah, tidak ikut madhab. Itu transnasional, itu modelnya begitu. Ya, padahal itu secara tidak langsung mereka menyudutkan Imam Syafi'i.
Ya, secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak di atas dalil Quran dan Sunnah. Secara tidak langsung. Ya, itu bahaya pendapat seperti itu. Dan itu kelompok transnasional begitu modelnya. Membenturkan antara Quran dan Sunnah dengan mazhab. Itu kelompok transnasional. Ya. Kita ikut dalil, tidak ikut mazhab. Loh, mazhab emang tidak di atas dalil. Kan ini pendapat yang bahaya seperti ini. Ya. Pendapat yang bahaya seperti ini. Tayyib. Baik, Ustaz. Kita akan lanjutkan lagi, Ustaz. Ya, sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya, terima kasih sobat milenial, masih tetap bersama kami di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya Ustadz, terkadang kita ataupun masyarakat, apalagi kita kaum anak muda yang baru belajar tentang agama, yang baru hijrah, nah ini kadang yang menjadi sasaran empuk dari pemahaman yang radikal. Nah ini bagaimana kita menyikapi terkait orang yang sudah terkena virus ini, Ustaz? Pertama, dia harus dibina khusus, ya, karena orang kena transnasional itu dia didoktrin, saklek otaknya. Dia menganggap bahwa yang benar itu adalah murabbinya, yang benar itu gurunya. Ya, dia menghukumi kalau sesama kelompoknya dia pakai kacamata bening, tapi di luar dari kelompoknya dia pakai kacamata kuda. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Kalau masih satu kelompok, oh dia puji-puji, Masya Allah ini tuh orang pemurabbi, Masya Allah ini tuh orang punya teman seperjuangan. Tapi kalau keluar dari kelompoknya, oh mulai difitnah. Oh ini ustadz begini, ustadz begini, ustadz begini. Ya, mulai difitnah kiri kanan. Ya, cari panggung, difitnah macam-macam. Ah, itulah. Mereka didoktrin sehingga mereka harus dibina khusus. Pembinaan khususnya harus apa? Harus diskusi. Panggil diskusi, pancing argumennya, dibantah. Pancing argumennya, dibantah. Ya, biar mereka tercerahkan. Biar mereka paham bahwa di luar dari kelompoknya ada yang orang lebih hebat. Cuman Anda menghukumi orang di luar kelompok Anda pakai kacamata kuda. Ya. Di luar dari kelompok Anda banyak orang yang cerdas, tapi tidak menampakkan diri seperti guru Anda. Itu banyak orang yang hebat tapi tidak menampakkan diri. Ya. Kalau itu sudah terpatri pada dirinya, kalau dia sudah bisa menerima hal itu, dia bisa menerima dari kelompoknya, menerima ilmu, berarti dia mulai terbuka cara pandangnya. Ya. Kalau dia bisa mengatakan semua ulama madhab ada dalil, berarti dia sudah mulai terbuka. Tapi kapan dia mengatakan kami ikut Quran dan Sunnah, tidak mengikuti madhab, berarti dia masih terdoktrin dengan kelompok transnasional. Karena madhab itu jelas dibangun di atas dalil. Madhab itu dibuat untuk memudahkan orang belajar. Ya. Dan madhab itu dibuat pasti di atas dalil. Pendapat yang dipilih oleh madhab itu di atas dalil, bukan asal ambil, asal pilih pendapat, tidak, di atas dalil. Makanya itu pentingnya kalau belajar madhab. Orang kalau bicara Quran dan hadis kemudian menolak madhab, berarti dia tidak belajar madhab secara runut. Saya belajarnya dari runut. Pertama kita dipahamkan satu pendapat, dikenalkan, kemudian lanjut dua pendapat, yang berikutnya 3 pendapat dengan dalil masing-masing, intern madhab itu. Kemudian yang lintas madhab, masing-masing madhab dipaparkan dalil-dalilnya. Begitu cara belajar. Ya, cara belajar. Jadi orang terdoktrin itu sangat berbahaya. Dia tidak bisa menerima. Ya, dia menganggap gurunya itu yang seperti nabi. Ya, benar semuanya. Dia menganggap murabbinya itu yang seperti nabi, yang tidak bisa dikritisi. Ya.
dan dia merasa bahwa nanti di kelompoknya baru hijrah, kalau tidak di kelompoknya tidak dianggap hijrah. Ya, itulah seperti itu orang-orang yang teradopsi kelompok transnasional. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, terkadang transnasional ini sudah merebak kemana-mana, Ustaz. Ini apa yang membuat mereka sudah merebak seperti ini, Ustaz? Iya, karena itu sudah masuk ke dalam sistem dan mereka minta legalisasi. Iya, legalisasi kepada pemimpin. Makanya saran saya kepada para pemirsa semua yang sementara mendengarkan kami, hati-hati, jangan terprovokasi dengan propaganda-propaganda syariat Islam, ya, sistem Islami, pokoknya semua sistem Islami, ya, sunnah. Jadi barang dagangan mereka itu, jargon mereka adalah Quran dan sunnah, sunnah Islami. Seakan-akan orang yang di luar dari mereka tidak Islami loh. Ya, seakan-akan orang di luar dari kelompok mereka tidak pakai Quran dan sunnah. Itu jargon-jargon yang berbahaya. Ya, seakan-akan di luar dari mereka tidak mengamalkan sunnah. Ini jargon-jargon yang berbahaya. Baik, Ustaz. Dan Ustaz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz, mungkin dari Ustaz ada pesan buat sobat milenial terkait tema pada sore hari ini. Yang pertama, saya sarankan untuk mempelajari Islam itu harus bersanad, karena rata-rata kelompok transnasional itu tidak bersanad, ya, hanya mengandalkan pendidikan yang tinggi, namun mereka tidak bersanad. Akhirnya bicara tidak sesuai dengan kapasitas ilmu yang mereka miliki. Kadang kebablasan dalam berbicara. Yang kedua, kita harus benar-benar mempelajari satu paket itu, mazhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah, dan juga harus mempelajari tasawuf. Dan ketiga-tiga ini harus kepada orang yang bersanad, supaya kita tidak tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Begitu saja dari saya, dan semoga Bapak, para pemirsa semua, Bapak Ibu yang sementara mendengarkan kami, insyaallah anak-anaknya terlindungi dari kelompok transnasional tersebut. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi